إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya muliakan, barangkali pada hari ini atau hari-hari dalam kehidupan kita ini, hari-hari yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kesabaran. Hari-hari yang diuji setiap orang yang berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dari kekuatan dan keteguhan di dalam berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan amal dan dakwah. Hari-hari ayyam sabar yang ditegakkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa beliau
menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi nanti dan telah terjadi pada hari ini, dan kita menyaksikan dengan mata kepala kita hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kesabaran. Kelengkapan dari takrir hadis yang mulia ini ada di kitab saya yang insyaallah dalam waktu dekat akan masuk ke dalam alam penerbitan mereka dengan judul Telah Datang Zamannya. Yakni telah datang zamannya apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah makna dari sebuah hadis yang Nabi katakan bahwa kita berada bahwa akan datang hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kesabaran bagi mereka yang mutamassik, berpegang dengan apa yang dijalani oleh antum para sahabat, dan mereka akan memperoleh ganjaran 50 orang seperti antum, kata sahabat, atau seperti mereka, seperti antum. Ganjaran yang besar sekali bagi mereka yang mutamassik, berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat dalam hidup dan kehidupan keagamaan mereka, yaitu berpegang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang seperti menggenggam bara api, seperti seorang menggenggam bara api. Tapi fatuba lidullah, maka berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang asli. Islam datang asli, kemudian dikenal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk mendakwakannya, dan yang pernah didakwakan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum beliau, kalimat la ilaha illallah, asik. Mereka mengingkari, tetapi mereka paham apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia, jadi ketika mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat, apabila dikatakan kepada mereka, diperintah, diajak, didakwakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, membesarkan diri. Hakikat sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran ketika kebenaran itu sampai kepada mereka dan mereka tahu itu yang hak, seperti Fir'aun. Hatinya membenarkan, tahu bahwa Musa itu hak, tapi sombong, dia tolak. Iblis tahu perintah Rabbnya adalah hak,
tapi dia tolak. Angkuh, enggan, sombong, membesarkan diri. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Firman Allah tabaraka wa taala yang menjelaskan bahwa mereka yastakbirun ketika didakwakan kepada mereka la ilaha illallah, menunjukkan bahwa mereka itu paham dengan sepaham-pahamnya makna kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau mereka tidak paham, tentu mereka akan tanya apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Kami tidak ngerti. Mereka paham. Kali itu mereka yastakbirun. Karena itu mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, untuk seorang penyair gila? Mereka paham, kalau mereka terima la ilaha illallah, resikonya adalah hancurnya seluruh berhala yang mereka jadikan Tuhan yang jumlahnya ratusan. Apa kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya untuk seorang penyair gila yang mendakwakan kalimat bahwa tidak ada ilah kecuali satu, tidak ada yang diibadati kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illallah? Tidak paham. Tapi keagungan kalimat tauhid, dia akan berjalan terus. Dikenal terus. Islam banyak dikenal sampai pada Fathu Mekah, kemudian terjadi keasingan kembali seperti pada zaman kita sekarang ini. Jadi perubahan. Karena itu salah satu bentuk jihad yang besar pada zaman ini, jihad ilmiah, jihad menegakkan hujjah, mendakwakan Islam, menjelaskan tentang Islam secara kafah. Karena dakwah para sahabat, dakwah Islam secara keseluruhannya, tidak juz'iyah, bagian dari bagian-bagian, secara kafah. Ini pada hakikatnya jihadnya al-anbiya wal mursalin, dari Nuh sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Apa dakwah Nuh kepada kaumnya selama 950 tahun, siang malam, secara terang-terangan maupun sembunyi? Dakwah ilmiah, dakwah menegakkan hujjah, kebenaran yang datang dari Allah. Apa yang didakwakan oleh Ibrahim kepada Namrud dan kaumnya? Dakwah dengan hujjah. Hujjah naqliyah wa aqliyah, dalil-dalil secara naql, secara riwayat dari Allah tabaraka wa taala, dan secara aqliyah yang mengikuti dalil-dalil naqliyah dan tidak akan pernah bertentangan selamanya. Al-anbiya wal mursalin adalah orang yang paling berakal, orang-orang yang cerdik, orang yang paling berakal dengan akal yang sehat, akal yang bersih. Demikian juga orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Apa dakwah Musa kepada Firaun? Hujjah. Apa dakwah Isa bin Maryam kepada Bani Israel? Hujjah. Apa dakwah Rasulullah kepada kaum? Hujjah. 13 tahun di Mekah.
Karena itu kita jumpai ayat Al-Quran ketika orang-orang kuffar Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW, bahkan yang sebelumnya dari para nabi dan rasul bersama kaum mereka. Apa Allah katakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, Muhammad, katakan kepada mereka yang ingkar, yang tidak mau mengakui kerasulan, bahwa apa yang kau bawa adalah hak dan kau adalah seorang nabi dan rasul. Katakan, mana buktinya? Burhannya mana jika memang kamu benar? Ayat dakwah ilmiah. Sebab tidak ada artinya kalau seseorang hanya mengatakan ini dan itu tanpa bukti, tanpa hujjah. Harus dalam hujjah, harus dalam bukti, harus dalam dalil, harus ditegakkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku yang lurus kepada Allah. Aku ajak manusia dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah bersama dengan orang-orang yang mengikuti atas dasar apa? Basirah. Lihat tafsir Ibnu Katsir, bagaimana Imam menafsirkan basirah. Ini tafsir salaf, tafsir dari seorang imam besar, dan tidak ada khilaf di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjalan di atas pemahaman salaful ummah. Basirah al-ilm. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan basirah burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Burhan hujjah, dalil secara syar'i dan aqli. Karena tidak ada satupun agama yang demikian meninggikan dan memuliakan akal. Bahkan akal jadi syarat sahnya taklif, beban, melainkan Islam. Tidak ada selain Islam yang sangat memuliakan dan meninggikan, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan akal berjalan mengikuti wahyu. Karena yang menciptakan akal Allah Taala, yang memberikan akal kepada manusia Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu sering diulang-ulang, apakah kamu tidak berpikir? Apakah ta'qilun? Tidak menggunakan akal, dan diperintah untuk mentadabburkan Quran dengan apa? Apalah yang tadabbaru dalam Quran, tadabbur. Am ala qulubin aqbaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, memahami, atau hati mereka telah terkunci? Jadi dia juga para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti akal mereka cerah,
akal mereka jernih, akal mereka bersih, akal mereka solid, memiliki ketegasan akal, bukan akal yang sakit dan goncang. Burhanun syar'iyyun wa 'aqliyyun. Burhan, dakwah ditegakkan dengan ilmu. Karena itu mereka yang berjalan di atas sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perjalanan para sahabat, dan ini wajib bagi setiap muslim beragama mengikuti cara beragamanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang mereka mengaku dari Rasulullah dan diperintah oleh Rasulullah mendakwahkannya kepada manusia. Beliau mengatakan kepada mereka, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun seayat saja. Pembicaraan ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat, karena para sahabatlah orang yang pertama kali berdakwah kepada umat, dan mereka yang paling paham tentang dakwah, paling mengerti tentang dakwah, dan mereka memiliki ilmu. Ballighu anni walau ayat liyuballigh syahid minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis yang mulia ini walaupun umum, tapi pertama kali Nabi SAW sabdakan para sahabat agar kita mempelajari, melihat apa yang didakwahkan kepada para sahabat. Bagaimana para sahabat menjalani agama ini, bagaimana mereka menyebarkan agama yang mulia ini, penuh dengan hujjah. Ala basirah, ilmu hujjah. Quran ini itu hujjah. Quran ini hudan linnas, tapi di dalamnya dijelaskan lagi dengan berbagai macam hujjah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tidak berhenti sampai di situ. Allah katakan wa bayyinat. Bayyinat bentuk jamak. Wa bayyinatin apa? Minal huda. Ya, susunan ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, hidayah. Tidak cukup sampai di situ, tapi wa bayyinatin minal huda. Hidayah itu dijelaskan lagi oleh hidayah lagi apa yang namanya di sini. Para mufassirin, mungkin saya tunjukin satu tafsir yang mudah saja didapat, tafsir Ibnu Katsir. Lihat dan tafsir ayat yang mulia. Apa bayyinat? Hujjah, dalail, hujjah, alasan, dalil. Sempurna hidayah itu berjalan. Semuanya hujjah. Mana hujjah, mana dalil? Tidak bisa sembarangan orang berbicara. Ini boleh, ini tidak, ini jangan, dan seterusnya. Bisa. Harus ada hujjah. So, kalau hanya mengatakan tanpa hujjah, siapapun bisa. Dan itu sunnahnya Fir'aun, sunnahnya para pengikut Fir'aun, sunnahnya Namrud dan para pengikut, sunnahnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kufar Quraisy yang sekedar hanya menuduh ini dan itu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada bukti. Mana bukti? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu benar, tegakkan hujjah dari, dan ini merupakan kaidah agama
yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Oleh karena itu, tidak mungkin kita akan memiliki hujjah kalau kita tidak kembali kepada Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti al-ulama wa qurratul anbiya, mengikuti waris para nabi dan rasul. Siapa yang pertama kali jadi ulama? Para sahabat, kemudian diikuti oleh orang-orang yang sudah. Mereka beragama dengan dalil. Tidak boleh kita beragama tanpa dalil. Kemudian tidak cukup dalil saja, tapi dalil itu harus ditempatkan pada tempatnya dan berjalan dengan benar. Hadis itu dalil atau bukan? Dalil. Dia harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau tidak, itu bukan dalil. Kayak yang namanya hujjah, menegakkan kebenaran, ada dalilnya. Kalau dari hadisnya sahih, telah sah datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditempatkan pada tempatnya dengan pemahaman yang benar. Saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum berzikir berjamaah yang sekarang ini lagi ngetren, marak, dan banyak kaum muslimin mengikuti. Demikian juga zikir-zikir berjamaah di masjid-masjid selepas salat wajib dipimpin oleh seseorang. Saya jawab, itu tidak ada sunnah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menyambung perkataan para ulama dari para sahabat tabi'in dan seterusnya tabi'in, termasuk imam yang empat dan yang paling besar di antara mereka Al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan dari saya, dari mereka. Apalah artinya saya ini? Saya hanya menyampaikan. Saya belajar. Setelah buka kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu, sampai kitab Al-Um, buka. Bagian kitab sholat di akhirnya, buka, baca. Kalau saudara bisa baca, kalau tidak, berikan kepada pakaian, berikan kepada ustaz, bacakan. Apa kata Imam Syafi'i? Hendaklah imam dan makmum mensirkan zikirnya, bacaannya dalam sholat. Masing-masing berzikir sendiri, tidak boleh keras. Karena Nabi SAW waktu itu mengeraskan dalam rangka mengajarkan agar para sahabat tahu. Lalu sebagian kaum muslimin telah banyak sekali yang bertanya kepada saya. Tetapi mereka menyadari ini dia serahkan hadis dari Bukhari, Muslim, bahkan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ini kalimat yang hak, tetapi yang dimaksud adalah batil. Kalau dalil ini dipergunakan sesuai dengan pendapat mereka. Kalau ini, maka saya pun mampu, lebih mampu dari mereka. Saya bisa mengeluarkan bermacam-macam tata cara peribadatan. Saya, alhamdulillah, tahu Quran, bisa baca, tahu hadis. Sekarang saya akan tafsirkan kepada saudara. Seenak saya, pendapat saya. Maka saudara akan melihat tata cara peribadatan yang aneh-aneh keluar dari saya. Dalilnya ini, surat Al-Baqarah ayat sekian, surat Al-Maidah ayat sekian, surat An-Nisa ayat sekian, surat At-Taubah ayat sekian. Hadisnya ini, buka Bukhari juz sekian, alamat sekian, nomor sekian, Muslim dan seterusnya. Sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dan lain-lain.
Tapi itu menurut siapa? Menurut saya. Dan antum juga bisa. Siapapun juga bisa. Seperti pertama kali Khawarij berhujjah dengan ayat Al-Quran, tidak ada hukum kecuali hujjah Allah kepada Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Ali, itu kalimat yang hak tapi yang mereka maksud batil. Kenapa? Ayat itu ditafsirkan sesuai dengan kemauan mereka, dibawa untuk mengikuti hawa kemauan mereka. Dan ini sahih. Siapa yang tidak mengakui ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berzikir kepada Allah, ingat berulang kali kemuliaannya, keutamaannya dan ganjaran yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berzikir, baik laki maupun wanita. Demikian juga di hadis-hadis bertebaran begitu banyak dan sahih yang Bukhari Muslim. Tidak ada yang mengingkarinya dan umumnya diketahui oleh kaum muslimin. Yang ditanya bukan itu, tapi sifat. Apakah cara yang mereka lakukan itu pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia? Tanyakan. Itu yang kita tanya. Lihat, dalilnya sahih, tapi penempatannya tidak pada tempatnya. Harus lihat, maka itu kita perlu metode, cara untuk memahaminya dan menempatkan jalannya dalil dengan benar. Itu yang dinamakan dalam agama kita al-manhaj, manhajul haq, cara metode bersikap beragama yang baik dan benar. Ini yang berulang-ulang disebut dalam Al-Quran, ketaatan mutlak kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menyampaikan dari Rasul? Kita tidak berjumpa dengan Rasul. Siapa yang menyampaikan dari Rasul? Sahabat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa walladzina ma'ahu? Kita bukan, kita belum ada. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Siapa an-nas itu? Yang orang-orang munafik diperintah oleh Allah untuk beriman sebagaimana para sahabat telah beriman. Anu'minu kama amana as-sufaha. Kata orang munafik, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Dibela oleh Allah tabaraka wa taala para sahabat. Ala innahum hum sufaha. Yang benar mereka lah yang bodoh, sahabat tidak. Karena sufaha artinya itu adalah untuk jamak dari safi. Mereka yang kurang akalnya, sempit akalnya dan tidak mengetahui mana maslahat, mana mudarat. Maknanya kalau kita tidak mengikuti manhaj sahabat, maka kita terjerumus ke dalam pemahaman agama dengan kesempitan akal dan tidak tahu mana maslahat dan mana mudarat. Manhaj sahabat semua maslahat. Lihat keterangan secara lughah dan lain-lain. Al-Hamid diberikan, saya bawakan satu tafsir saja karena mudah untuk diperoleh. Dan di sini kita tahu bahwa tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafik dan yang mengikuti sunnahnya orang-orang munafik. Tidak ada yang marah dan benci kepada para sahabat kecuali orang-orang kuffar. Liyamilu bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu di akhir surat Al-Fat. Keberadaan para sahabat itu membuat murka marah orang-orang kuffar. Maka kaum muslimin tidak akan menjadi kuat dan melemahkan orang-orang kuffar kecuali mereka berjalan di atas manhaj para sahabat. Kita saksikan kaum muslimin beragama dengan caranya masing-masing, tanpa hujjah, tanpa bayyinah, tanpa basirah, tanpa ilmu. Harus kita akui walaupun pahit, suka atau tidak suka. Kalau kita saksikan salah satu amaliyah kita atau keyakinan kita, kemudian kita bertanya sendiri, dari mana keyakinan saya ini? Dari mana asalnya perbuatan amaliyah yang saya kerjakan ini? Tanya.
Ada dasarnya tidak? Dan kalau dikatakan dasarnya tepat tidak? Setiap orang pikir berjamaah, dia bawa kerjanya tidak. Tapi tidak tepat, bukan itu yang ditanya. Sifat cara yang mereka lakukan, berkumpul bersama dengan satu suara, dipimpin oleh seseorang, kemudian beramai-ramai bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih dan seterusnya. Itunya yang ditanya. Sifatnya. Tidak ada seorang pun juga di dunia ini bisa berani menjawab. Karena memang Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Kita ketahui karena dari dahulu para sahabat telah memberitahukannya. Salah seorang di antara mereka yang sangat terkenal, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyaksikan di masjid, di situ ada beberapa lingkaran, halqah-halqah, setiap lingkaran dipimpin oleh seseorang. Pemimpin ini, orang ini memimpin berzikir bersama. Pemimpin ini mengatakan, kabbiru, bertakbirlah. Ramai-ramai mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allah dan seterusnya. Dikatakan sesat oleh Abdullah bin Mas'ud. Berbeda dengan millahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimarahi dengan kemarahan yang keras. Padahal zikir yang orang-orang itu ucapkan lafaznya sunnah, ada hadis. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tapi kenapa disesatkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Karena mereka telah menempuh satu cara, membuat satu cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti mereka berdiri di satu lembah, Nabi di lembah yang lain. Mau berpisah karena itu maksud mengatakan kamu berbeda dengan millahnya, agamanya Muhammad. Ketika sahabat safar bersama Nabi yang mulia, hadis Abdullah bin Mas'ud, asal Abdullah bin Mas'ud itu bisa dicek di kitab Sunan Ad-Darimi bagian muqaddimah. Kitab Sunan Ad-Darimi itu 2 juz, baru cetakan lama, dan di awalnya itu muqaddimah. Muqaddimahnya itu panjang, dan di situ dia bawakan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Salah satu dari dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Mudah sekali kitabnya diperoleh di toko-toko kitab dalam bahasa Arab. Kemudian Rasulullah SAW pernah safar bersama para sahabat, lalu mereka bertakbir dengan suara yang keras. Diperingatkan oleh Rasulullah SAW, kasihani diri kamu, karena kamu tidak menyeru kepada yang tuli dan baik. Bisa dicek hadis dari Bukhari dan Muslim. Bahkan Rabbuna Jalla wa'ala menjelaskan dalam kitab yang mulia, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, sebutlah Rabbmu dalam dirimu. Yang dimaksud terdengar olehmu sendiri, sirriyah, dengan penuh tunduk, berhina diri, takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara yang keras. Wa dunal jahri minal qaul,
bukan dengan suara yang keras yang didengarkan oleh orang. Zikir dengan penuh ketundukan. Itu salah satu dari sekian banyak contoh. Belum yang lain. Tidak bisa kita seenaknya beragama semau kita. Tidak bisa. Jadi agama punya Allah. Harus mengikuti dan kaum muslimin harus dijelaskan, suka atau tidak suka, ilmu tidak boleh disembunyikan. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, mengapa mereka ini orang-orang yang menisbahkan diri dengan manhaj salaf selalu mengatakan ini bid'ah, ini salah dan seterusnya. Biarkan saja manusia beragama. Orang ini sadar tidak sadar telah menempatkan dirinya sebagai nabi, sebagai pembuat syariat, sebagai orang yang berhak untuk membolehkan dan melarang manusia. Apa boleh kita berkata seperti itu? Biarkan saja manusia berlama semau dia, orang-orang itu yang tahlilan, yang ini, yang zikir, biarkan saja. Kalau gitu apa artinya ketaatan kepada Nabi yang mulia? Apa artinya kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini perkataan yang paling buruk yang pernah diucapkan oleh seorang anak Adam. Afallahu anna wa anhu. Semoga Allah maafkan kita dan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ini perkataan yang kokoh, yang tidak patut diucapkan oleh seorang muslim. Apalagi sampai mengatakan menghina manhaj salaf. Tidak ada seorang pun yang menghina as-salaf. Dan tidak ada yang berani. Hatta sampai ahli bid'ah pun tidak berani, bahkan mengaku dirinya mengikuti salaf. Karena ini kalimat kufur. Siapa salaf? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa salaf? Sahabat yang Allah telah redhoi mereka. Apa kita mau membenci orang yang Allah telah redhoi, yang Allah jamin jannah? Siapa sahabat? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang Nabi kita katakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semuanya ingin mengikuti manhaj salaf, karena manhajnya cara beragama Rasulullah SAW. Karena salaf artinya orang yang terdahulu, terkemudian dari kita, dari jurusan umur, dari jurusan keimanan, dari jurusan keutamaan. Maka itu dikatakan salafun salih, pendahulu kita yang saleh. Siapa yang berani mencela mereka ini? Tak boleh. Dari penjelasan saya, dapatlah saudara membuat kesimpulan bahwa dinul Islam tegak dengan hujjah. Kaum muslimin harus memiliki hujjah dalam beragama.
Tidak boleh dia sembarangan beragama. Bagaimana cara beragama kita? Ikut-ikutan saja, tidak tahu. Sering saya ditanya atau berdialog dengan masyarakat umum, lalu barangkali kita ingin membuka pikiran mereka, kita tanya, bapak atau ibu, saudara kerjakan amal ini dasarnya di mana? Ada nggak dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam? Hampir dapat dipastikan kaum kita 99% menjawab, begini yang saya peroleh. Saya dapat seperti ini. Saya tidak tahu ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini katanya ajaran Islam. Saudara tidak berusaha untuk bertanya, memang tidak diajarkan. Ini berlangsung puluhan tahun, dan itu harus diakui, walaupun pahit. Contoh yang paling baik dari kita sendiri. Saya meyakini ini, mana dasarnya? Saya ikut peringatan Maulid. Apakah Nabi pernah memerintahkannya? Apakah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah melakukannya? Saya harus tahu. Saya ikut siapa? Bukankah Rabbuna dalam Al-Quran memerintahkan ati Allah wa ati Rasul berulang kali? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kurang lebih 40 tempat dalam Al-Quran ketaatan kepada Rasul, mengikuti beliau dalam beragama ini. Coba kita tanya terus Menteri Haji Maulid, dasarnya mana? Mereka akan jawab, ya kita memuliakan, mengagungkan Nabi. Tanya, apakah Nabi memerintahkan kita mengagungkan beliau seperti ini caranya? Apakah boleh kita seenak kita, semau kita mengagungkan, memuji, memuliakan Nabi tanpa bimbingan dari beliau? Para sahabat pernah datang dari luar negeri melihat orang-orang pada sujud sama rajanya. Kemudian mereka tiba di Madinah dan langsung akan sujud kepada Rasulullah. Dilarang. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Sebagian sahabat tadi mengatakan di hadapan Nabi SAW, bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang mengetahui perkara yang gaib, dilarang langsung. Karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah SWT. Dan beliau tahu karena mendapat wahyu dari Allah. Dan lain-lain contoh banyak sekali. Ya, kami mengikuti guru-guru kami. Kemudian memang sudah tradisi demikian. Apa kita beragama diperintah seperti itu? Dalam beragama kita diperintah seperti itu, atau kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kesimpulan yang kedua, bahwa dalil atau hujjah itu harus berjalan dengan di tempat yang tepat, dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, maka dalil itu akan kita pergunakan seenak kita. Dia pandai, dia ustaz, dia orang terkenal, dia bisa. Coba
sekte para Madinah dan anaknya jin, orang-orang yang dikatakan sebagai intelektual Muslim, bawa dalilnya, bawa kitab fikih lintas agama, buah karya tokoh-tokoh mereka, Bukhari Majid dan kawan-kawannya, penuh dengan ayat Quran dan hadis, sebagiannya sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi menurut tafsiran mereka dari orang-orang falasifah batiniyah, para pengikut kaum zanadiqah zindiqah, mereka tafsirkan Islam itu apa? Islam itu menurut tafsiran mereka bukan agama yang berdiri sendiri. Menurut saudara Khalid Majid, Islam itu adalah agama generis yang bisa ada di setiap agama ada. Ini dinukil langsung oleh salah seorang murid terbaik mereka, lulusan perguruan Zanadiqah ini, Ulil Absar. Islam sebagaimana dikatakan Nur Khalid, katanya ada agama yang generis yang bisa ada di mana saja. Islam ada di Yahudi, Islam ada di Kristen, Islam ada di Konghucu, bahkan Islam ada di ajaran Marxisme. Ya subhanallah. Nur Khalid menafsirkan Islam. Karena itu inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Tidak sebagaimana yang ada di terjemahan Departemen Agama. Tidak, itu salah. Menurut tafsiran mereka, terjemahan Departemen Agama apa? Terjemahan Al-Quran dari para ulama kita apa? Yang paling bagus saya terjemahan Depak itu tim, ada salah seorang pembesar ulama di sini, Profesor Hasbi Al-Siddiqi dan lain-lain, ya, memang ahli Quran, ahli hadis, fikih, ahli hukum. Semua terjemahkan inna dina 'inda Allahil Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah melainkan Islam. Jadi Islam itu merupakan din. Tapi lain lagi tafsiran sekte para Madinah itu. Islam bukan merupakan din yang berdiri sendiri, tapi dia bergenerasi, bisa ada di mana saja. Karena itu terjemahannya lain saja. Jadi siapa saja orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, berpasrah diri, itu Islam, Muslim. Karena itu Islam bisa ada di mana saja. Dari itu keluar asas dari dakwah mereka yang utama. Sering saya ulang-ulang di mana saja, di majelis, di kitab saya, tulisan saya, bahwa mereka punya 3 asas dasar yang mereka kembangkan untuk mendakwakan. Pertama, pemahaman wihdatul adyan, kesatuan agama. Semua agama sama.
Tapi kalimat ini hanya mereka ucapkan kepada orang-orang Islam. Mereka hanya berani kepada orang-orang Islam. Mereka tidak datang ke gereja lalu mengatakan kepada kaum Nasara, wahai kaum Nasara, agamamu dengan agama saya atau dengan agama Yahudi atau dengan agama Konghucu sama, tidak ada perbedaan. Atau mereka datang ke kampung Yahudi, masuk ke tempat peribadatan mereka, mengatakan pada kaum muslimin, karena memang mereka anak didik dari Yahudi. Dan ini mereka membawa ayat inna dina indallahi al-Islam, itu ayat-ayat yang lain, tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Sama semua. Padahal ini tidak diakui, bukan hanya oleh Islam, tapi oleh seluruh agama. Masing-masing orang meyakini bahwa ini agama yang hak, agama yang benar. Ya, perbudakan. Terus bahkan ini fitrah bagi manusia, agama. Siapa saja. Anehnya mereka bawakan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir atas dasar fitrah. Tidak dengan lafaz Arabnya, dengan terjemahannya. Dipotong. Potong, tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berbenturan dengan manhaj mereka. Lihat cara-cara orang yang licik dan tidak memiliki kejujuran. Lihat fikih lintas agama. Kalau tidak salah halaman 35 atau halaman 38. Kenapa mereka tidak lanjut? Kenapa dipotong hadis yang mulia ini? Bukhari dan Muslim akan berbenturan dengan mereka. Karena fitrah mereka tafsirkan lain. Fitrah menurut tafsiran para ulama kita dari sahabat dan seterusnya, ijma' fitrah adalah al-Islam. Setiap manusia lahir membawa dinul Islam. Karena lanjutan hadisnya, fa'abawahu yuhawwidanihi atau yunassiranihi atau yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Kalau dibawakan ini, maka hancur manhaj mereka itu. Apa yang mereka telah katakan di halaman-halaman sebelumnya. Dipotong. Kalau muslimin nggak tahu, meski sian, kita harus belajar. Mari, kita harus belajar. Kita harus dengan hujjah. Tanya dengan Alkitab dan Sunnah dan berjalan di atas manhaj salaf, sehingga kita tidak ditipu. Saya banyak kaum muslim baca kitab itu, dia manggut-manggut. Ini hadisnya Bukhari, Muslim. Dan mereka licik membawakan lafaznya saja, potong. Orang-orang umum nggak tahu. Itu ditafsirkan lain, aneh. Dan saya katakan di sebagian kitab saya, di antaranya di kitab Al-Masail jilid 5, nanti akan terbit insyaallah ta'ala dalam membantahin. Kenapa mereka nggak lanjutkannya? Kenapa? Kenapa kaum para Madinah nggak melanjutkan hadis ini? Mereka membawakan perkataan ulama, tapi diputar balik, diambil setengah, dibuang setengah. Mereka ingin merubah fikih Islam, mencaci maki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah kata mereka, kata Nur Khalid dan lain-lain, yang membuat runtuhnya dan lemahnya fikih Islam. La ilaha illallah. Al-Imam Syafi'i nasirus sunnah, pembela sunnah, orang yang alim. Tapi anehnya, ketika saudara Nur Khalid selanjutnya membuat kata pengantar
terjemahan kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, dia puji setinggi langit. Ada apa sebetulnya ini orang? Di satu sisi puji, besok dia celah, dihabiskan. Dia bawakan lagi perkataan Asy-Syatibi, ulama besar, pengarang kitab Al-I'tisam, yang menjelaskan tentang bid'ah dan liku-likunya, cabang-cabang dan seterusnya. Bawakan di kitabnya Al-Muwafaqat. Sebagian perkataan yang lain tidak, ingin menjelaskan mazhabnya, bahwa Imam Asy-Syatibi juga mendukung, seolah-olah mendukung mereka dan dipaksakan. Kita lemah ilmu, tidak ada cek dari periksa. Setiap orang bisa diambil perkataan, bisa dibuang, tinggalkan, kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, setiap manusia perkataannya bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini, sambil menunjuk ke kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tinggalkan perkataan. Saya cek, buka. Kitabnya ada pada kami, perpustakaan. Ternyata Al-Imam Asy-Syatibi menegakkan hujjah, dan dengan setegas-tegasnya, kalau Yahudi dan Nasara tetap dalam agama mereka, maka mereka dikatakan kufur. Sedangkan tafsir para Madinah tidak kufur. Yang kufur dahulu. Bagaimana dengan qul ya ayyuhal kafirun? Itu untuk orang-orang kafir dulu, sekarang tidak. Qul ya ayyuhal kafirun dikatakan, berarti ayat Al-Quran apa? Terbatas untuk orang-orang kufar Quraisy. Karena itu mereka menghalalkan pernikahan campur agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Ketika disodorkan ayat dalam surat Al-Mumtahanah, apa mereka jawab? Itu untuk orang kafir dulu. Karena itu kaidah mereka berubah. Mereka paksakan untuk menerima pendapat yang benar dari kaidah usul, baik usul tafsir, usul hadis. Ibrah yang jadi pegangan umumnya lafaz, bukan sebab turunnya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi pegangan, yang jadi hujjah adalah keumuman lafaz Al-Quran, bukan karena kekhususan sebab turunnya atau datangnya hadis. Mereka robah. Yang jadi pegangan kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Jadi pada hakikatnya adalah membatalkan syariat. Ini salah satu contoh kitab fikih lintas agama yang penuh dengan dalil. Quran surat sekian, Quran surat sekian, tetapi menurut imam tafsir mereka, Nur Khalid Fajr. Maaf saya sebut namanya karena kita harus terus terang, karena di pembahasan ilmiah. Karena mereka pun nyebut nama saya sebut lagi. Sama-sama ada argumentasi, tapi sering saya ajak berjumpa, belum ada jawaban. Ya. Maka itu kita harus punya hujjah, ilmu. Jangan dibodohi terus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Kembali pada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal.
keyakinan, peribadatan dan seterusnya. Setelah ilmu, amal, dakwah, ilmu, amal, dakwah, ilmu, amal, dakwah, ilmu, amal, dakwah. Kalau tidak seperti itu, kemudian penghinaan kepada para sahabat, khususnya sahabiyun jalil, muhaddis ahli hadis pertama dalam Islam, al-hafiz pertama dalam Islam atas persaksian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.